Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8H dan 8I. Kita ketemu lagi ya dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi. Nah, kemarin kan kita udah belajar konflik. Konflik itu kan terjadi karena perbedaan-perbedaan itu kan. Nah, sekarang perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi satu gitu, jadi tanpa adanya konflik. Apa sih itu integrasi sosial? Nah, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Gitu. Terus unsur-unsur itu apa gitu ya? Unsur-unsur tersebut meliputi ada ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai gitu kan. Nah, kalau kemarin yang unsur-unsur ini menjadi sebuah konflik, kalau sekarang perbedaan-perbedaan atau unsur-unsur ini itu menjadi harus bisa menjadi bersatu gitu ya, terintegrasi, berintegrasi gitu. Oke, selanjutnya pengertian menurut ahli. Oke. Yang pertama, menurut Baton bahwasannya integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Jadi mengakui adanya perbedaan tapi tidak mempermasalahkan gitunya. Terus yang kedua ada menurut Kilin bahwasanya integrasi sosial adalah fenomena sosial yang terjadi karena adanya proses sosial. Nah, terutama mengenai perbedaan unsur budaya, emosional, perilaku, dan keinginan yang akhirnya menimbulkan aspek masalah sosial gitu ya. Sehingga dengan menyadari hal ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian yang dikenal dengan integrasi. Nah, selanjutnya ada syarat terjadinya integrasi sosial. Ini menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimkov. Nah, yang pertama itu anggota masyarakat itu berhasil mengisi kebutuhan di antara mereka itu ya. Artinya kebutuhan fisik dan sosial mereka itu terpenuhi oleh sistem sosial gitu ya. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut membuat tiap anggota masyarakat itu saling menjaga keterikatan satu dengan yang lainnya gitu ya. Terus yang kedua, masyarakat juga berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Terus yang ketiga, norma-norma nilai sosial tersebut itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah juga, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama ada integrasi normatif. Yang integrasi ini yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya masyarakat Indonesia yang dipersatukan karena dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia kan banyak nih, ada suku-sukunya juga banyak gitu kan. Nah, ini disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Terus integrasi fungsional yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia kan terdiri dari berbagai suku gitu ya yang mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing gitu. Contohnya teh suku Bugis, orang nate suka melaut, terus orang Jawa itu ya suka bertani gitu. Kemudian suku Minang itu pandai berjualan itu kan, sehingga kita tahunya di Garut juga banyak bahwasannya ada rumah makan Padang lah, itu mereka pandai berdagang gitu ya. Terus yang ketiga itu ada koersif. Nah, pada pertemuan kemarin juga itu kan di dalam penyelesaian konflik itu ada koersif yang artinya pemaksaan atau memaksakan kehendak. Nah, hal ini biasanya dilakukan bila banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan gitu ya. Atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi menolak untuk melakukan integrasi. Jadi dilakukan pemaksaan, tapi pemaksaan juga ini eh, merupakan apa ya, suatu hal yang positif gitu, bukan hal yang negatif. Terus selanjutnya ada proses integrasi. Nah, dalam proses integrasi itu yang pertama ada asimilasi. Jadi bertemunya dua anggota kebudayaan atau lebih gitu ya, saling mempengaruhi sehingga memunculkan budaya baru dengan meninggalkan sifat aslinya. Jadi aya budaya baru teh, budaya anu tos aya teh jadi dihilangkan ku ganti ku anu baru, itu namanya asimilasi. Nah, yang kedua itu ada akulturasi. Kalau akulturasi itu kebalikan dari asimilasi ya.
Jadi proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada budaya asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru itu diserap dan diolah dan tanpa meninggalkan sifat asli dari kebudayaan penerima gitu ya. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Nah, yang pertama ada homogenitas kelompok, jadi persamaan di dalam kelompok. Nah, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi itu sangat mudah dicapai gitu ya. Dan sebaliknya bila masyarakat homogenitasnya tinggi, jadi susah untuk mencapai integrasi. Terus ada besar kecilnya kelompok. Jadi semakin kecil kelompoknya itu akan lebih mudah gitu ya untuk melakukan integrasi, dan semakin besar biasanya akan lebih sulit gitu kan, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam pemikiran, ide atau gagasan gitu ya. Terus ada mobilitas geografis. Nah, semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, itu semakin besar gitu ya pengaruhnya terhadap proses integrasi. Jadi biasanya akan lebih menghambat. Kemudian yang keempat ada efektivitas komunikasi. Jadi semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat itu tercapai gitu ya. Jadi komunikasi dalam suatu proses integrasi teh sangat penting. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Nah, yang pertama ada faktor internal, yang kedua juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yang pertama adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar individu atau kelompok ya. Terus adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Terus adanya kesadaran bahwasannya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Jadi kita harus bersatu, tidak boleh berkonflik. Terus yang keempat terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Jadi gitu. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang pertama ada pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. Jadi bisa mendorong terjadinya integrasi. Terus yang kedua itu ada sistem pendidikan yang maju. Jadi semakin pendidikan kita semakin maju gitu ya, semakin besar terjadinya integrasi sosial. Terus adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing, jadi tidak tertutup tanya. Terus yang terakhir adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi bersama. Terus ada faktor penghambat dari integrasi sosial. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal juga. Di dalam faktor eksternal itu adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Terus yang kedua adanya ketidakmerataan pembangunan, itu bisa juga menghambat integrasi sosial. Terus yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, kemudian adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Terus ada faktor internalnya, itu adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional gitu ya. Jadi tidak bisa menerima budaya asing gitu ya, dari luar. Terus adanya ikatan sosial yang rendah antar individu atau kelompok. Terus adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain, itu juga bisa menghambat. Terus adanya sifat primordial, yakni merasa kebudayaan sendiri itu lebih baik gitu ya dari budaya yang lain, seperti itu. Nah, materinya dicukupkan sekian. Bila ada pertanyaan silahkan ajukan di grup kelas. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di kelas ya.